sifat fisis hidrokarbon. Nah, ada apa saja ya yang akan kita bahas di sini? Yang pertama itu adalah tentang ya sifat fisis yang pertama, titik didih ya, titik didih dan titik leleh ya, ini. Nah, ini adalah sifat fisis hidrokarbon yang pertama. Kita buat sebagus mungkin ya. Nah, bagaimana sifat titik didih dan titik leleh hidrokarbon? Intinya di sini ada dua hal ya. Ada dua kriteria di sini. Kriteria yang pertama ya. Jadi semakin banyak ya jumlah atom C-nya, artinya MR semakin besar di sini ya. MR semakin besar, maka titik didih ya, titik didih dan titik leleh semakin besar. Nah, ini adalah ciri hidrokarbon yang pertama. Jadi sekalian kalau misalnya saya contohkan di sini ya, ada zat satunya C4H10 dan satunya adalah C12H26. Nah, ya, C12H26, maka siapa di antara dua zat ini yang titik didihnya paling besar ya, maka kita ketahui karena di sini jumlah atom C-nya lebih banyak ya. Ini pasti titik didihnya dan titik lelehnya lebih besar ya. Jadi di sini karena jumlah C-nya lebih banyak, maka titik didihnya lebih besar ya, dan titik lelehnya lebih besar. Nah, ini penting ya. Ini penting. Nah, ini. Kemudian ada kriteria yang kedua dari titik didih dan titik leleh ya. Kita taruh di bawah ya. Jadi kriteria yang kedua untuk hidrokarbon yang berisomer ya. Yang berisomer, maka semakin panjang rantai induknya, titik didih dan titik leleh semakin besar ya. Nih ya. Jadi titik didih dan titik leleh akan semakin besar ya. Kalau dicontohkan bagaimana? Nah, misalnya ini contoh. Misalnya kita punya pentena ya, satunya bentuknya rantai lurus ini. Contohnya misalnya pada senyawa C5H12 ya, yang saya contohkan adalah yang alkana, tapi secara umum titik didih dan titik leleh untuk alkana, alkena dan alkuna sama ya. Pentena yang rantainya lurus begini ya. Nah, ini CH3, CH2
CH2, CH2, CH3. Misalnya satunya dibuat sama-sama jumlah atom C-nya 5. Satunya kita buat secara bercabang. Berarti di sini ada CH3 ya. Maka senyawa dengan rantai induk terpanjang ini ya, titik didihnya dan titik lelehnya lebih besar ya, pasti ini ya. Jadi penting ya, apabila kita memiliki senyawa yang hidrokarbon yang berisomer, kalau kita mau periksa titik didih dan titik lelehnya, pasti yang rantai induknya lebih panjang ya. Ini rantai induknya lebih panjang, dia akan memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih besar dibandingkan dengan hidrokarbon yang memiliki rantai induk lebih pendek gitu ya. Jadi ini penting ya. Ini sifat fisis hidrokarbon ya, sifat fisis hidrokarbon yang pertama itu adalah ini. Nah, bagaimana dengan sifat fisis yang kedua? Jadi di hidrokarbon sifat fisisnya ada 3 ya yang perlu kita ketahui: titik didih, titik leleh, wujud zat, ya, dan kelarutannya. Nah, kita bahas dulu yang kelarutannya. Yang kedua, ya, kita buat sini 2 kelarutan hidrokarbon ya, sifat fisis yang kedua, kelarutan hidrokarbon ya. Ini. Nah, bagaimana kelarutan hidrokarbon ya? Hidrokarbon ini semuanya ya, semua hidrokarbon itu adalah nonpolar ya. Jadi semua hidrokarbon adalah nonpolar. Ya, maka tidak larut dalam air. Ya, maka larut hanya pada pelarut nonpolar ya. Nah, jadi kalau hidrokarbon dicampur dengan air ya itu tidak akan larut karena air itu bersifat polar ya, sementara hidrokarbon bersifat nonpolar. Jadi semisal ya teman-teman mencampurkan ini misalnya air dengan minyak ya, maka air akan ada di bawah ya, tidak akan bercampur dan minyaknya ada di atas. Ini tidak akan pernah bercampur ya. Misalnya minyak dengan air, karena minyak ini suatu hidrokarbon, senyawa karbon, air adalah pelarut yang polar. Ya, hidrokarbon tadi sifatnya adalah non polar ya. Berarti hanya larut dalam pelarut non polar. Jadi contohnya dalam apa? Contohnya adalah dalam pencampuran, biasanya kalau di masyarakat itu oli dengan bensin ya. Jadi kalau oli dan bensin itu bercampur ya. Ini sering sekali dilakukan oleh masyarakat ya, oli dan bensin dapat bercampur karena semuanya adalah senyawa-senyawa karbon yang sifatnya non polar ya, ini penting untuk dipahami ya. Gambar 1, gambar 2 ya. Kemudian sifat hidrokarbon yang ketiga ya. Tadi yang kedua sudah kita pelajari, kelarutan
karbon. Nah, sifat hidrokarbon yang ketiga yang harus kita pelajari juga adalah tentang wujud, ya. Yang ketiga itu adalah wujud hidrokarbon. Nah, ini bagaimanakah wujud hidrokarbonnya? Ya, bagaimana wujud hidrokarbon? Nanti ada kualifikasinya, ya. Jadi wujud hidrokarbon itu nanti diklasifikasikan, ya. Hidrokarbon rendah, sedang, dan hidrokarbon tinggi. Ya, kalau yang rendah, hidrokarbon tingkat rendah ini, ya, ini nanti wujudnya selalu dalam bentuk gas, ya. Hidrokarbon tingkat rendah ini. Ya. Jadi wujudnya dalam bentuk gas. Yang termasuk hidrokarbon tingkat rendah itu berarti yang berapa? Berarti ini perlu teman-teman ketahui yang C-nya itu jumlahnya 1 sampai dengan C-nya 3, ya. Berarti ada metana, etana, propana, ini adalah hidrokarbon tingkat rendah. Kemudian, ya, jadi tadi hidrokarbon tingkat rendah ini, ya, wujudnya gas, ya, wujudnya adalah gas. Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Jenisnya apa yang hidrokarbon tingkat rendah? Yaitu yang rantainya itu berjumlah C1 sampai dengan C3. Kemudian ada juga, ya, hidrokarbon tingkat sedang. Tingkat sedang. Nah, kalau hidrokarbon tingkat sedang ini wujudnya, ya, zatnya cair, ya, wujudnya cair dengan kriteria jumlah C-nya itu 4 sampai dengan 16, ya. C-nya itu dari C4 sampai dengan C16. Ini adalah kelompok hidrokarbon sedang dengan wujud cair. Kemudian yang ketiga yaitu hidrokarbon tingkat tinggi, ya. Wujud hidrokarbon tingkat tinggi. Nah, bagaimana wujud hidrokarbon tingkat tinggi? Wujud hidrokarbon tingkat tinggi itu adalah, ya, bentuknya sudah padat, ya, seperti lilin, ya, atau parafin. Itu adalah contoh hidrokarbon tingkat tinggi. Kelompoknya dari mana? Ya, yang lebih dari C16, ya, C16 ke atas, gitu, ya. Mulai dari C16, C17, C18 itu adalah hidrokarbon tingkat tinggi. Ini tolong dipahami dengan baik. Baik, ini adalah seputar mind mapping, ya, sifat fisis hidrokarbon. Semoga bermanfaat.